Menhub RI ya, nomor UP 48 Menhub 2/2014 kalau nggak salah ya. Tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, di sini memang peraturan ini tentang pemulihan ekosistem ini ada dikhususkan pada kawasan konservasi, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bagi adik-adik mahasiswa sekalian yang nanti akan magang di kawasan misalnya HTI misalnya, hutan tanaman industri, ataupun ada yang di HPH, ataupun ada yang di kawasan KPH yang ada di Sumatera ataupun yang ada di Jawa, maka saya pikir pada beberapa kasus mungkin bisa disesuaikan begitu ya. Karena peraturan ini memang dibuat untuk pemulihan ekosistem yang ada di kawasan konservasi yang mengalami degradasi dan deforestasi ya begitu. Maka judulnya adalah di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Apa itu pemulihan ekosistem? Ya, jadi secara umum pemulihan ekosistem pada KSA atau KPA itu adalah pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan alam hayati serta ekosistem di kawasan tersebut. Ya, jadi utamanya adalah pemulihan kondisi biologisnya seperti itu, baik tanah, gitu ya, kemudian biota-biotanya, kemudian juga flora, begitu ya. Biota ini lebih mengarah kadang-kadang kepada fauna begitu. Jadi di situ alam hayati itu mencakup adalah tanahnya, kemudian di situ adalah vegetasinya, di situ juga adalah satwanya atau faunanya begitu ya. Maka pemulihan ekosistem itu mencakup ketiga hal tadi ya, supaya kawasan itu bisa berfungsi kembali dan ekosistemnya mengalami keseimbangan seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan selanjutnya, apa itu tujuan dari pemulihan ekosistem? Gitu pada KSH dan KPA ya. Jadi misalnya pada kawasan Taman Nasional begitu ya, ada zona rimba misalnya. Zona rimba itu misalnya mengalami gangguan, ya, mengalami degradasi dan deforestasi. Deforestasi bisa jadi misalnya terjadi okupasi lahan atau bukan tebangan liar ya, jadi perambahan kawasan begitu. Terjadi perambahan kawasan, kemudian kalau degradasi itu karena tadi terjadi perambahan kawasan sehingga tutupan hutan berubah menjadi non-hutan, maka ini akan berdampak kepada degradasi, yaitu penurunan kualitas lahan, baik kualitas tanah, kualitas air, dan sebagainya. Nah, ini perlu dipulihkan, karena kalau ini tidak dipulihkan, maka kawasan konservasi itu punya tiga fungsi utama. Ada sebagai sistem penyangga kehidupan, kemudian sebagai pelestarian dan pengawetan flora dan fauna, serta ekosistem, serta pemanfaatan lestari, ini akan terganggu ya apabila ekosistem tersebut mengalami gangguan. Maka diperlukan pemulihan ekosistem. Maka kalau kita ringkaskan, tujuan daripada pemulihan ekosistem ini sepenuhnya adalah untuk integritas ekosistem itu sendiri. Yaitu yang pertama, kita harus kembali ke tingkat atau kondisi aslinya. Gitu ya. Jadi kalau tadi ekosistem itu awalnya ada kawasan cagar alam semula adalah hutan dataran rendah dengan tutupan misalnya yang didominasi oleh Dipterocarpaceae atau hutan Dipterocarpaceae campuran begitu, maka setelah dipulihkan diharapkan dia kembali ke kondisi seperti tadi, ya, kondisi yang didominasi oleh Dipterocarpaceae campuran. Artinya di situ dominannya adalah anggota Dipterocarpaceae, kemudian di situ didominasi juga misalnya atau disertai dengan anggota famili Lauraceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, ya, kemudian dan beberapa famili-famili yang lain. Tetapi tadi adalah famili-famili yang dominan di dalam hutan Dipterocarpaceae campuran ya. Kemudian selain kembali ke kondisi aslinya, juga kita kembali kepada kondisi bisa saja pemulihan ekosistem itu adalah dia tidak kembali kepada kondisi aslinya, tetapi mengikuti kepada tujuan pengelolaan kawasan ke depannya atau kepada kondisi masa depan tertentu. Misalnya saya contohkan begini, Anda misalnya ada praktek di kawasan Taman Nasional, ya, tadinya di situ adalah zona rimba misalnya, kemudian ternyata setelah melalui survei dan banyak inventarisasi, ternyata ditemukan bahwa pada zona rimba ini ditemukan banyak spot-spot untuk kepentingan wisata yang nanti bisa meningkatkan kualitas daripada Taman Nasional. Gitu ya. Jadi ternyata mungkin selama ini kegiatan inventarisasinya kurang maksimal ya. Setelah dilakukan inventarisasi yang maksimal,
ternyata di zona rimba itu ada spot-spot wisata, misalnya air terjun dan sebagainya yang potensi untuk menjadi itu zona. Nah, itu bisa saja kalau dia mengalami gangguan misalnya di situ ekosistemnya terganggu, maka pemulihannya itu menuju kepada kondisi masa depan tertentu yang diharapkan sesuai tujuan pengelolaan tadi, misalnya menjadi zona pemanfaatan. Maka pemulihan ekosistemnya diarahkan kepada tujuan untuk zona pemanfaatan. Seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian tadi sudah apa tujuan pemulihan, kemudian cakupan pemulihan ekosistem. Ya, yaitu pertama yang penting adalah perlindungan dan pengawasan. Ya, ini yang paling utama karena tidak ada gunanya apapun kegiatan dilaksanakan di kawasan konservasi, ya, kawasan-kawasan yang sudah terdegradasi dipulihkan, tetapi perlindungan dan pulih itu makanya banyak kawasan-kawasan yang mengalami gangguan degradasi, maka untuk pemulihannya itu ya sebenarnya yang utamanya itu adalah kalau dana tidak begitu banyak tersedia, kalau menurut saya ya mengamati dari kejadian-kejadian selama ini, yang diutamakan itu dulu adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan. Ya. Tidak ada gunanya kita melakukan rehabilitasi, misalnya kita melakukan penanaman, tetapi wilayah itu tidak kita lindungi. Itu tidak ada gunanya. Karena pasti akan mengalami gangguan dari perambah, dari nanti berakibat kepada api pada akhirnya ya. Kalau sudah api yang masuk itu habis, ya apalagi kalau di musim kemarau. Nah, jadi ini, karena memang kondisi-kondisi taman nasional di Indonesia itu umumnya adalah minim pendanaan ya. Kalau Anda pernah mengikuti diskusi-diskusi, sangat minim pendanaan. Gitu ya. Pengalaman saya ya, saya waktu itu bawa mahasiswa ke Taman Nasional Berbak, ke zona rimba dan zona pemanfaatan ya. Jadi mereka hanya punya semacam speedboat atau ketek lah begitu yang bermesin itu punya 2 cuman. Sementara areal yang harus dilindungi harus dijaga misalnya sekitar 25.000 hektar. Gitu ya. Kemudian mereka juga tidak punya dana untuk bahan bensin lah ya atau solar yang cukup bahkan sangat minimal. Jadi bagaimana mau mengawasi kawasan begitu ya? Karena dana untuk perlindungan dan pengawasan itu sangat minim. Dan itu sudah menjadi rahasia umum lah ya di Kementerian Kehutanan. Kalau untuk kegiatan konservasi itu memang minim. Yang banyak itu adalah untuk namanya DAS ya, pengelolaan DAS itu. Mungkin itu bisa menjadi bahan kajian Anda atau bahan pemikiran Anda nanti. Kenapa seperti itu? Yang kedua, cakupannya setelah perlindungan dan pengamanan itu diutamakan, ya, terutama di koridor ya, di koridor penyebaran satwa liar dan transfer materi genetik. Jadi ketika ada koridor, maka di wilayah koridor itu adalah suatu site yang menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan yang lain, yang terpisah karena fragmentasi. Supaya satwa-satwa itu bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain, karena satwa itu kan memerlukan wilayah jelajah. Gitu ya. Yang kedua adalah kegiatannya pemulihan habitat bagi spesies satwa atau tumbuhan asli maupun endemik. Ya. Jadi setelah dilindungi, maka habitatnya itu dipulihkan. Nah, pemulihannya nanti akan saya ceritakan kepada Anda di bagian agak-agak tengah ke belakang ya, sampai habis waktu, sampai sebelum dibatasi diskusi, bagaimana memulihkan habitat tadi. Gitu. Tetapi itu adalah bagian dari pemulihan ekosistem. Jadi nanti kalau Anda PKL, Anda cek itu. Bagaimana kegiatan perlindungan dan pengamanannya. Yang nyata di lapangan begitu sebagai mahasiswa yang PKL. Jangan hanya Anda membaca laporan begitu. Laporan boleh Anda baca, tapi Anda cek juga dalam kenyataannya, misalnya dalam 1 tahun kegiatan itu berapa sih dana yang tersedia untuk perlindungan dan pengamanan Anda. Anda kulik, Anda gali. Ya, kita tidak menginginkan nanti ketika kita misalnya menguji saudara, ketika kita menanyakan itu, saudara hanya menyatakan nggak ada kegiatan, Bu. Oke, tahun ini tidak ada kegiatan, tapi mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya kegiatan itu berjalan dan itu yang Anda gali, gitu. Ya, jadi Anda bisa pahamkan bagaimana kegiatan pemulihan ekosistem. Yang kedua, pemulihan habitat.
Gitu. Nanti akan saya ceritakan, tetapi ini menjadi bahan yang harus Anda pelajari. Ya. Selain membaca dokumen, Anda juga melihat ke site-nya atau ke tapaknya. Bagaimana sih pemulihan habitat misalnya? Anda ada yang magang di Taman Nasional Ujung Kulon nih? Ada nggak? Ada yang milih ada yang ke bagian Taman Nasional Ujung Kulon? Nggak ada ya? Tempat Bu Kori dulu ya. Semasa belum bersama dengan Pak Johar ya. Ya Bu. Ya, nggak ada Bu ya yang ke Taman Nasional Ujung Kulon ya? Ke Ujung Kulon nggak ada Bu. Adanya ke Berbak Sembilan sama Kerinci Sebelat. Kita Taman Nasional belum ada yang keluar dari Sumatera ya, Bu. Iya, saya sengaja main-mainin Anda ya. Contohnya itu, misalnya kalau di Ujung Kulon kan ada badak bercula. Bagaimana di situ kan terjadi invasi tanaman invasif ya Bu Kori ya. Semacam apa langkap ya, langkap itu, namanya Bu. Ya, langkap itu adalah mirip dengan aren, kelompok aren. Iya, dari keluarga ya mirip lah gitu. Jadi satu keluarga, tetapi dia bukan seperti aren yang kita ambil daunnya atau ijuknya atau niranya begitu ya. Nah, langkap ini adalah invasif ini. Jadi saya agak lupa nih bagaimana sejarah ceritanya dulu datangnya langkap ke situ, tapi sekarang langkap itu sangat menginvasi wilayah. Ketika wilayah itu terbuka, maka langkap yang akan tumbuh begitu. Nah, langkap ini tajam begitu. Kemudian makanan-makanan dari si satwa badak bercula itu jadinya tidak tumbuh karena wilayah itu sudah ditutupi dengan langkap, komunitas langkap gitu atau populasi langkap. Ya, Arenga obsutifolia kalau tidak salah ya. Arenga obsutifolia. Ini sehingga si badak berculanya kehabisan makanan, kemudian dia juga jadi luka begitu. Wilayah berkubangnya jadi juga tertutup begitu ya. Nah, ini harus dipulihkan ini habitatnya. Kalau tidak nanti efeknya adalah badak berculanya akan semakin turun populasinya. Bisa-bisa nanti sampai pada tahap extinct atau extinct in the wild ya. In the wild ya. Jadi seperti itu. Kalau di Taman Nasional Berbak misalnya apa? Harimau mungkin ya, harimau Sumatera atau buaya begitu. Silahkan nanti Anda baca-baca gitu bagaimana kondisi sebelum Anda turun ke lapangan, Anda baca dulu bagaimana kira-kira dari laporan-laporan penelitian bagaimana sekarang habitat satwa-satwa endemik atau satwa-satwa yang langka yang ada di Taman Nasional Berbak, bagaimana kondisi habitat. Sehingga Anda bisa mempelajari itu. Ini mumpung Anda turun ke lapangan ya, karena di kuliah kan cuma teori. Buktikanlah nanti di lapangan ketika kita memberikan materi tentang kemarin itu misalnya pemulihan habitat di pengelolaan kawasan konservasi. Salah satunya. Ya. Kemudian bagian yang C-nya, tujuan dari pemulihan ekosistem adalah mempertahankan dan memulihkan dinamika populasi dan struktur vegetasi. Jadi bagaimana kalau bisa dipertahankan, kalau mengalami gangguan dipulihkan dinamika populasi. Nah, Anda sudah belajar nih mungkin ya atau belum dinamika populasi dengan Bu Kori dan grupnya Pak Asrijal ya. Ada Bu ya tentang apa tuh dulu mata kuliahnya? Aduh, lupa Bu judulnya. Seperti Bu. Ini saya agak lupa nih. Dulu rasanya namanya dinamika populasi begitu ya, tapi agak diperbaharui namanya karena saya tidak pernah belajar. Oh, dulu namanya manajemen satwa liar dan dinamika populasi. Iya. Sekarang ada Bu. Saat ini jadinya terpisah Bu. Jadi pengelolaan satwa liar itu terpisah, dinamika populasi satu mata kuliah tersendiri. Oke. Dinamika populasi ya. Anda belajar itu mata kuliah wajib rasanya. Ya, bagaimana dinamika itu artinya kan Anda rasakanlah apa sih makna dinamika gitu ya. Kemudian kalau struktur vegetasi itu misalnya nih, kalau di Taman Nasional Berbak ya, kalau kondisi hutannya itu masih bagus dalam arti ya, kalaupun kita bertemu di hutan yang primer, itu struktur vegetasi hutan primer itu adalah kalau struktur vertikalnya itu dia 5 strata. Jadi ada tumbuhan bawah gitu. Kemudian ada yang itu namanya strata E, kemudian strata D itu biasanya terdiri dari berbagai macam kayak talas, zingiberaceae gitu ya. Kemudian semai. Kemudian ada strata C, ada strata B dan ada strata A. A itu yang paling menonjol gitu ya, sembulan. Nah, nih Anda pelajari nih apakah kondisinya seperti ini atau bahkan ketika Anda ke Taman Nasional Berbak nanti ada fotonya, gambarnya, isinya cuma alang-alang begitu. Ya, cuman tinggal strata D saja karena terbakar hebat yang berulang-ulang 5 kali. Sehingga struktur vegetasinya tinggal strata E saja atau ground cover. Ground covernya dominannya cuma alang-alang gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa perhatikan itu.
Yang kedua adalah mengurangi atau menghilangkan ancaman terhadap kerusakan ekosistem. Ini juga penting. Mengurangi, bahkan harusnya menghilangkan ancaman terhadap kerusakan ekosistem. Misalnya tadi, mengurangi dan menghilangkan ancaman dari illegal logging, ya, dari okupasi lahan, atau perambahan kawasan, begitu ya. Kemudian dari pencurian satwa ya. Satwa itu kan kalau dia dilindungi, maka walaupun dia ada di zona pemanfaatan itu tetap tidak boleh diambil gitu ya dari alam. Tapi kalau dia tidak dilindungi, maka itu kalau Anda ambil dari zona pemanfaatan itu masih dibolehkan, tapi dia tidak terkategori satwa dilindungi dan itu dari zona pemanfaatan. Misalnya ikan yang tidak dilindungi ada di sungai, sungainya itu ada di zona pemanfaatan, maka itu boleh diambil oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya hewan dilindungi, misalnya labi-labi atau buaya gitu ya, atau apalagi harimau, tapi dia ada di zona pemanfaatan yang nggak boleh. Ini kegiatan yang dia ini ada. Jadi 4 kegiatan ini saya pikir Anda harus nanti pahamkan di lapangan, ya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mau membawa PPT ini, bikinlah catatan di buku catatan Anda. Kalau Anda magangnya di kawasan Taman Nasional atau Cagar Alam atau Suaka Marga Satwa atau bahkan HTI dan HPH atau di KPH, nah bagaimana kegiatan yang 4 ini Anda pelajari sebagai cakupan dari kegiatan pemulihan ekosistem. Ini lewat ya. Ruang lingkup peraturan pemulihan ekosistem itu secara garis besar adalah adanya penyusunan rencana pemulihan, kemudian setelah disusun rencananya, actionnya, pelaksanaan pemulihannya, ini umum lah ini ya. Yang terakhir adalah sudah dikerjakan ya harus dipantau, kemudian dinilai berhasil apa enggak, dievaluasi berapa keberhasilannya, kemudian hasil kesimpulan tadi kalau emang harus dibina ya dibina. Umumnya begitu, pasti ada pembinaan karena tidak mungkin tercapai semua kegiatan itu ya 100%. Ini sebenarnya ruang lingkup kegiatan pemulihan ekosistem yang 4 tadi melingkupi 3 kegiatan utama ini adalah menyusun rencana, melaksanakan pemulihan dan memantau, menilai, evaluasi dan pembinaan. Jadi tadi misalnya ada kalau Anda ke Taman Nasional Berbak misalnya nanti ternyata di zona intinya ternyata terjadi kebakaran begitu ya, sehingga 1/4 dari zona inti misalnya terbakar jadi padang alang-alang, kemudian terjadi subsiden, penurunan permukaan gambut gitu ya, sehingga timbul genangan-genangan, kemudian yang dominan adalah alang-alang dengan beberapa rumput rawa begitu, kemudian ada Anda survei juga di situ ada anakan-anakan jenis-jenis pionir dari gambut gitu ya. Nah, dengan berdasarkan data itu Anda menyusun rencana pemulihan. Begitu. Jadi bagaimana kondisi genangannya, bagaimana tingkat kebakarannya, berat, ringan atau sedang, kemudian bagaimana vegetasinya, bagaimana kondisi tanahnya mungkin dievaluasi juga pH-nya berapa, ya pH berapa, kemudian kejenuhan basahnya berapa, unsur-unsur yang dominan itu sudah bagaimana kondisinya, apakah sudah menurun atau unsur yang beracunnya yang berlebih begitu ya. Apakah sudah terjadi keracunan aluminium, apakah terjadi keracunan mangan gitu ya. Ini harus disusun untuk menyusun dikumpulkan untuk menyusun rencana pemulihan. Kemudian setelah tersusun rencana baru action. Apakah harus menanam, apakah harus membiarkan dia pulih sendiri, apakah seperti apa, jenis apa yang harus dipilih, apakah jenis pionir, apakah jenis semi toleran begitu. Kemudian dipantau, dinilai, dievaluasi dan dibina. Ya. Ini sangat bagus kalau saudara-saudari yang magang itu bisa bahkan sampai pada level ini. Misalnya saya berpikir begini, tapi saya mungkin ini saran kepada tim magang ya. Bisa mungkin misalnya kalau yang PKL di Taman Nasional kasih proyek mahasiswanya gitu, jadi biar nggak banyak-banyak dia belajar, terlalu banyak kadang-kadang susah nempelnya juga ya. Karena kebetulan dia sudah magang di Taman Nasional misalnya, di Berbak misalnya, dan ada suatu lokasi yang terdegradasi. Nah, coba misalnya beberapa mahasiswa yang PKL di situ 2-3 orang, 3 atau 4 orang dikasih proyek gitu. Memang Bu kalau kan nanam itu lama, gitu. Minimal sampai action gitu, atau sampai nyusun rencananya dulu. Kan untuk nyusun rencana ini harus mengumpulkan data-data. Nah, inilah memanfaatkan mahasiswa yang sedang magang ini untuk mendidik dia bagaimana dia menyusun rencana pemulihan dengan melakukan
survei atau studi pengumpulan data untuk menyusun rencana pemulihan, bahkan kalau bisa sampai tingkat action misalnya. Nah, bisa dikasih project misalnya, tadilah ada kawasan yang terbakar misalnya, apakah di zona pemanfaatan atau di mana seperti itu. Mungkin kalau sampai pemantauan sulit ya karena lama. Mungkin sampai penyusun rencana pemulihan dulu. Begitu. Itu bagus sekali tuh kalau mahasiswa bisa mahasiswa magang dari Fakultas Prodi Kehutanan Unja itu berhasil menyusun rencana pemulihan kawasan yang terdegradasi 100 hektar misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak Taman Nasional terhadap kawasan tersebut. Bagaimana Dina Aipa? Ada? Paham yang saya sampaikan kira-kira? Paham, Bu. Nah, ya gitu ya. Jadi mungkin boleh nanti nih ya siapa mulai berpikir nanti. Jadi fokus misalnya boleh seperti itu. Ya. Nah, di mana saja Bu kita melakukan pemulihan ekosistem karena memang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam itu umumnya adalah berupa ekosistem daratan, kemudian ada yang ekosistem perairan. Perairan ini ada yang tawar, ada yang laut. Nah, kalau yang laut mungkin saya enggak ini sampaikan di sini ya, karena saudara tidak ada yang magang di Wakatobi kan? Ya, di Taman Nasional Wakatobi atau Taman Nasional mana nih? Kepulauan Seribu misalnya. Gitu. Pokoknya wilayah-wilayah inilah ya, wilayah-wilayah yang Taman Nasional Laut begitu, maka tidak akan kita bahas kecuali ada yang mau PKL ke situ. Maka mungkin kita fokus nanti kepada bagaimana penyusunan pemulihan ekosistem daratan dan perairan tawar, dalam hal ini gambut. Ini yang Jambi itu adalah ikonnya juga gambut itu. Mungkin bahkan nanti lebih banyak ke gambut daripada ke daratan. Ya, karena gambut ini adalah daerah yang fragil, yang sulit dipulihkan kalau sudah mengalami gangguan. Dan ini ikonnya Jambi, termasuk Jambi ini adalah wilayah sebaran gambut. Dan ini yang mengalami gangguan berat saat ini ya. Mungkin kita akan lebih melihat bagaimana pemulihan ekosistem di wilayah gambut. Nah, secara umum kalau berdasarkan Permenhub tadi ya, jadi saya akan meninjau bagaimana memulihkan ekosistem berdasarkan panduan dari Permenhub tadi, kemudian yang lain agar nanti saya tinjau juga bagaimana memulihkan ekosistem, misalnya dalam hal revegetasi begitu. Kita lihat dari misalnya hasil studi-studi beberapa organisasi internasional. Kebetulan saya nanti menggunakan hasil studi hijau berbak ya, yang kerjasama antara Euroconsul McDonald Amerika Serikat dengan Universitas Jambi, dengan Gita Buana, ya, dengan Walestra, dengan lupa saya beberapa. Nah, akan saya tinjau nanti kira-kira letak perbedaannya di mana seperti itu. Atau sebenarnya sama saja, cuman dalam hal mendefinisikan saja yang mungkin agak ada cabang-cabangnya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara dari dua pihak ini bagaimana cara pemulihan ekosistem. Yang pertama berdasarkan Permenhub tadi yang 2014 disimpulkan bahwa ekosistem yang mengalami gangguan baik itu di darat, kemudian di perairan tawar, gambut ataupun di perairan laut, maka ekosistem itu terbagi 3 kondisi kerusakannya. Ya, jadi baik itu taman nasional, baik itu di cagar alam, Suaka Marga Satwa, Tahura misalnya, atau taman wisata alam, maka ekosistem itu mengalami kerusakan tuh ada yang ringan kategorinya, ada yang sedang. Kalau ringan itu dikatakan sebagai terdegradasi kalau menurut Permenhub ya.